Oke, selamat datang di kelasnya Mr. F. Pada kesempatan kali ini Mr. F akan menjelaskan satu materi ini ya, terkait manajemen risiko ya. Ini adalah kelas ketiga ya. Memang pada dasarnya seharusnya kita bisa bertatap muka dan kuliah tidak daring lagi ya. Karena kita bisa lebih berinteraksi biar teman-teman lebih bisa mendalami materi ketiga yang Mr. F sampaikan. Memang keterbatasan dari daring ini ya kadang teman-teman itu bosan gitu ya, hanya mendengar saja, tidak ada interaksi gitu. Nah, pada kesempatan kali ini terkait manajemen risiko, tentu teman-teman harus memahami berbagai macam faktor-faktor potensi bahaya yang ada. Kemarin kan sudah dibahas tentang faktor biologi, faktor kimia, faktor fisika, itu ya, faktor tentang masalah ergonomi ya. Itu adalah salah satu beberapa faktor-faktor yang dimana dalam manajemen risiko itu memang dilihat secara jelas bahwa potensi bahaya harus direduksi ya dengan melakukan suatu manajemen risiko yang secara adekuat, yang baik dan secara komprehensif. Begitu. Saya akan share screen materi hari ini. Materi hari ini sudah Mr. F upload ya di e-learning, teman-teman bisa download di sana ya. Terus teman-teman bisa belajar memahami lebih materi tentang risiko. Oke, teman-teman risiko. Pasti manajemen risiko itu. Ayo. Nah, pengertiannya ya. Kalau pengertiannya itu secara harfiah seperti ini ya. Itu adalah suatu cara atau langkah, upaya ya untuk merencanakan ya, terus terorganisir ya, dalam melaksanakan dan mengendalikan ya, suatu bahaya yang ada dengan sumber daya yang dimiliki agar dapat mengurangi atau menghilangkan timbulnya suatu risiko. Nah, dalam manajemen risiko ini ada hubungannya dengan hierarki pengendalian risiko. Pasti ada. Ya, teman-teman tolong diingat kembali ya hierarki pengendalian risiko biar teman-teman bisa memahami lebih terkait manajemen risiko ini. Karena manajemen risiko ini juga menggunakan tools-tools baru dalam mendokumentasikan atau merekod berbagai macam potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Gitu. Nah, ini adalah perangkat manajemen risiko ya. Ada hierarki ya, hazard identification or risk assessment determining control, ada CSA, job safety analysis, ada daftar periksa atau checklist, brainstorming, ya, what if, hazard operability study, and PMIA, failure mode and effect analysis, analisis pohon kegagalan, fault analysis, terus data kecelakaan. Ini adalah ada manajemen risiko. Nah, kita akan mempraktekkan hierarki dan CSA di minggu depan. Jadi, teman-teman harapkan bersiap untuk offline class minggu depan kita praktek menggunakan hierarki dan CSA ya. Gitu. Nah, hierarki itu apa sih? Di hierarki ini adalah panjangnya adalah hazard identification, risk assessment, control, yang dimana proses identifikasi ya dan pengendalian risiko ya, terkait dengan pekerjaan atau aktivitas dalam lingkup usaha, aktivitas organisasi atau perusahaan. Jadi semua yang namanya kegiatan pekerjaan di suatu tempat kerja itu harus terrecord dengan hierarki. Karena kenapa? Dengan semua aktivitas yang terrecord di hierarki, kita bisa tahu potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja kita, yang dimana potensi bahaya itu mengintai kita setiap saat, setiap waktu ketika kita sedang bekerja. Nah, dengan hierarki inilah kita bisa mengetahui secara spesifik, secara detail hal-hal apa yang
perlu kita harus lakukan untuk mencegah agar tidak timbul namanya kecelakaan atau penyakit akibat kerja, gitu ya. Nah, sebagai bagian manajemen risiko tingkat modern, ya, mengetahui potensi penyebab terjadinya kecelakaan atau kerugian sejak dini. Ya. Sedini mungkin dengan melakukan hieradisi kita tahu hal-hal yang bisa membuat tempat kerja kita itu rugi atau menimbulkan suatu korban jiwa atau korban kecelakaan, cedera. Maka hieradisi ini sangat penting sekali dilakukan, ya. Nah, dapat membuat perencanaan nih ya, sebelum terjadi kecelakaan. Tentu hieradisi itu dilakukan sebelum pekerja itu melakukan pekerjaannya, ya. Terus pada saat terjadi kecelakaan boleh, saat terjadi kecelakaan baru dilakukan hieradisi boleh, ya. Terus setelah terjadi kecelakaan juga boleh. Tetapi alangkah baiknya adalah sebelum terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tolong diingat, semua perangkat yang ada pada materi ini ya, untuk manajemen risiko itu lebih baik dilakukan sebelum terjadi kecelakaan atau penyakit kerja. Lebih baik ya, bisa dibilang versi Mr. F ya, lebih baik dilakukan sebelum terjadi kecelakaan atau penyakit kerja. Ya, gitu. Karena kenapa? Kalau sudah nyangkut kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pasti dirugikan adalah pekerja. Gitu ya. Kan kasihan kalau yang bekerja. Ya, kalau pekerja sakit, juga terimbas kan. Perusahaan juga terimbas. Terus ini adalah JSA ya, Job Safety Analysis ya. Suatu teknik atau suatu cara, suatu metode yang dipakai untuk menganalisis suatu pekerjaan secara sistematis untuk bisa mengendalikan atau mengenali bahaya di setiap langkahnya sehingga bisa dikembangkan solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Gitu. Kalau job safety analysis ini lebih spesifik tentang setiap langkah pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja. Begitu. Kalau hieradisi secara umum berbeda ya. Lanjut pada checklist ya. Ini adalah suatu cara atau metode yang paling sederhana, yang lazim ya digunakan untuk mengurangi kesalahan atau bahkan kegagalan yang dapat ditimbulkan oleh keterbatasan memori dan perhatian manusia. Checklist kan gampang. Oh, checklist. Oh, ini lantainya licin, checklist. Oh, ini ada olinya, lantainya ada ceceran oli, checklist. Seperti itu. Itu lazim sekali dilakukan ya. Terus membantu untuk memastikan konsistensi dan kesempurnaan dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan atau suatu pekerjaan. Contoh yang paling sederhana adalah to-do list ya. Sedangkan contoh yang lebih kompleks berupa jadwal yang menjabarkan tugas-tugas berdasarkan waktu ya, dan faktor berpengaruh lainnya. Checklist ini ya kayak ada ceceran oli tulis, lantai ternyata banyak hasilnya, kan itu bisa jadi slip kalau pekerja lewat satu kelas kan bisa. Saya sering dipresentasikan dalam daftar ya tugas dengan checkbox yang display itu. Daftar tugas tersebut kemudian tanda centang diberikan dalam checkboxes ya tersebut setelah tiap-tiap daftar tugas tersebut selesai dilaksanakan. Nah, contoh adalah checklist P2H pelaksanaan pemeriksaan harian. Contoh di checklist pekerja menggunakan APD, APD-nya apa saja, helm, centang, masker, centang, apalagi kacamata, centang, pakai sepatu safety, centang, pakai namanya apa, sarung tangan, centang, itu adalah checklist misal seperti itu ya, begitu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung pada Mr. F ya, itu atau lewat WA group atau langsung jabri boleh ya, atau meninggalkan komentar di komentar boleh, bebas.
mungkin ditulis gitu. Brainstorming selanjutnya adalah perangkat manajemen risiko ya, brainstorming, yaitu pendekatan ya konseptual untuk menghasilkan ide dari sekelompok partisipan ya, ataupun jumlah partisipan yang sangat banyak dalam waktu yang sedikit. Brainstorming merupakan salah satu metode kualitatif dalam identifikasi risiko. Brainstorming ini ya curah pendapat sih, gitu. Curah pendapat, curah pengalaman, yang dimana partisipan ini juga dari pekerja juga kalau terkait masalah menganalisis potensi bahaya di tempat kerja kita. Jadi berbagai macam divisi diundang ya, delegasinya, terus brainstorming sana gitu. Terus metode ini melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mengidentifikasi potensi resiko ya. Sebab tipe kegagalan, bahaya, dan kriteria untuk keputusan dan pilihan mengalir bebas di antara sekelompok orang yang berpengetahuan luas tanpa mengkritik atau memberi imbalan. Nah, begitu namanya brainstorming ya. Kelebihannya adalah membantu dalam mengidentifikasikan kemungkinan risiko yang akan dan belum terjadi. Komunikasi stakeholder lebih mudah dan waktu pelaksanaan yang lebih cepat. Kekurangannya ini ya, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pada peserta. Ini maka kalau partisipan di brainstorming, pilihlah delegasi yang terbaik, dalam arti yang berpengalaman, yang sudah melakukan banyak pekerjaan, yang mempunyai kasus-kasus tertentu lah itu. Diikut sertakan lebih bagus. Kesulitan dalam pembahasan yang lebih mendalam, terus memungkinkan peserta yang memiliki ide cemerlang tidak memberikan ide. Kadang seperti itu. Kadang ada. Gitu ya. Nah, terus what if ya, ini adalah analisis ini ya paling efektif dilakukan oleh sebuah tim, bukan individu. Jadi what if ini lebih pada individu ya. Anggota tim harus terdiri dari pekerja yang berpengetahuan luas ya, dari seluruh departemen yang terkait dengan proses kerja. Nah, ini bukan pendekatan yang sistematis dan hasilnya tergantung dari sebagian besar pengetahuan anggota tim. Ini memang tergantung pada kapasitas dari partisipan atau anggota yang terlibat. What if ini terkena serpihan kelas, contoh ya, responnya adalah dibersihkan segera, existing control diperingatkan, recommendation yang wajib memakai APD untuk pekerjaan pengawasan. Misal pakai baju yang anti panas, anti api, misal seperti itu. HAZOP ya, Hazard and Operability Study. Ya. HAZOP merupakan teknik mengidentifikasi bahaya yang sering ya, digunakan atau dilakukan ya di industri kimia, ya, petrokimia dan kilang minyak yang memiliki suatu proses produksi dengan parameter suhu, tekanan, aliran, campuran, dan level. Nah, merupakan teknik analisa dan sistematis untuk mengidentifikasi bahaya dan masalah operasi serta dapat diterapkan di hampir semua fase suatu proyek. Ingat, hampir semua fase suatu proyek atau kegiatan proses produksi perlu pengetahuan yang lengkap tentang teknologi proses dan metode operasi. Analisa ini melakukan identifikasi terhadap penyimpangan, penyebab, konsekuensi, dan tindakan perbaikan. Nah, teknik HAZOP merupakan sistem yang terstruktur dan sistematis sehingga dapat menghasilkan kajian yang komprehensif. Begitu. Nah, kelemahannya memerlukan waktu yang panjang, perlu tim ahli dan sering membosankan. Ya, kalau terlalu lama ya kadang bosan juga. Gitu ya. Gitu. Lanjut, FMEA ya, Failure Mode and Effect Analysis. Metode sistematis untuk memeriksa atau menguji seluruh komponen dan cara atau mode operasi suatu proses untuk menetapkan akibat kegagalan. Seluruh komponen mekanis atau proses kerja secara independen didaftar ya. Kemudian kegagalan untuk masing-masing komponen tersebut diidentifikasi. Teknik analisa ini adalah before the effect action, bukan after the effect. FMEA adalah preventive action ya, bukan corrective action. Artinya FMEA ini adalah ya aksi pencegahan gitu, aksi mencegah gitu.
Terus FMEA digunakan untuk memilih langkah perbaikan untuk mengurangi dampak kumulatif dari konsekuensi risiko ya dari kegagalan sistem. Ya, nah, konsep FMEA ini list semua bagian sistem, terus analisa jika sistem tersebut gagal berfungsi. Nah, begitu. Dari perangkat ini, nanti kita hanya perangkat dua, hierarkisi dan CSA. Lanjut, FTA, fault tree analysis ya, analisis pohon kegagalan ya. Ini teknik identifikasi dan analisa bahaya dengan membuat diagram logik ya, yang berkaitan dan berisi seluruh kemungkinan rangkaian kejadian. Analisa ini memeriksa atau meninjau kejadian alat ya dan manusia yang dapat mengakibatkan kegagalan. Kegagalan yang terjadi dianalisa secara spesifik sehingga dapat teridentifikasi penyebab kegagalan tersebut. Ya, ini identifikasi buat pohon masalah. Nanti ketemu akarnya. Ketika ketemu akarnya, kita bisa menggunakan konsep hierarki pengendalian risiko untuk mengurangi risiko di tempat kerja dan kalau bisa menghilangkan bahaya. Data kecelakaan ya teman-teman. Data kecelakaan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui penyebab kecelakaan dan kecelakaan yang telah terjadi sehingga dapat menjadi bahan acuan perbaikan agar tidak terjadi kejadian yang sama. Jadi data kecelakaan, data penyakit akibat kerja itu penting sekali teman-teman ya. Gunanya apa? Gunanya untuk mencegah di masa depan biar tidak terulang kembali. Kalau terulang kembali, perusahaan rugi. Nggak hanya cuma perusahaan yang rugi, tapi pekerja juga rugi. Karena hilangnya waktu bekerja, kadang hilangnya kesempatan untuk bekerja. Begitu. Dan hilangnya gaji. Dan gitu. Tahapan manajemen risiko di sana ada persiapan, identifikasi bahaya, terus analisa risiko, ya, akibat, kemungkinan, terus evaluasi risiko, pengendalian risiko. Nah, semua ini harus dikomunikasikan, ya, dan dikomunikasikan. Terus pada bagian persiapan, identifikasi bahaya dan semuanya ya, gitu ya. Itu juga harus melalui review. Karena apa? Komunikasi dan monitoring itu harus dilakukan secara berkesinambungan, secara kontinu, biar terpantau. Ini bahaya tidak nih? Ini ditemukan kasus tidak? Kalau ditemukan kasus baru atau kasus selamat orang kembali, segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh sistemnya biar terjadi perbaikan sistem dan bisa mengurangi reduksi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tahapan manajemen risiko ya, persiapan tadi ya, latar belakang ya, ruang lingkup, tujuan dan ruang pengendalian itu harus jelas ya. Identifikasi bahaya, mengendalikan risiko, waktu, sebab dan proses terjadinya peristiwa risiko tadi ya. Terus penilaian risiko ya, mencermati risiko dan tingkat pengendalian serta menilai risiko, dilakukan untuk pengambilan keputusan ya mengenai penanganan risiko, mengidentifikasi opsi penanganan risiko dan memilih opsi terbaik. Itu penilaian risiko. Kalau pengendalian risiko tentu mengidentifikasi opsi penanganan risiko dan memilih opsi terbaik. Nah, ini pengendalian risiko normal itu terkait hierarki pengendalian risiko itu sangat berhubungan sekali ya. Terus komunikasi dan konsultasi dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan metode komunikasi dan pelaporan secara kepada stakeholder terkait ya baik internal maupun eksternal. Terus monitoring dan review memastikan penanganan dan langkah lanjutan yang diperlukan. Ini ada 6 langkah dalam tahapan manajemen risiko, di mana harus dilakukan secara berurutan ya, biar hasilnya juga baik. Gitu. Ingat, dalam membuat konsep pengendalian risiko ya maupun perangkat 3 di tempat kerja Anda atau tempat kerja teman-teman nanti harus mengingat SMART. S, spesifik, khusus, detail, jelas yang dituju. Nah, measurable, terukur. Dalam arti ini keterangan kerja tahun 2021 sebanyak 5. Berarti tahun depan kalau bisa zero accident atau minimal 2. Nah, itu jelas terukur. Gitu ya. Maksudnya kecelakaan ini namanya mencegah itu kan tidak bisa serta-merta langsung menjadi 0 accident-nya. Ya, turunlah dari 5 turun ke 2 dari baru. Gitu. Terus attainable dapat tercapai. Wah, 2 ini
indikator yang mudah dicapai tidak ini gitu. Kalau tahun ini kecelakaan itu 5, berarti tahun depan 2 nih bisa dicapai lah gitu. Terus relevan, nah, sesuai tidak gitu. Indikator-indikator untuk pencapaiannya itu. Terus time base, batas waktu. Ini tahun depan setahun ini bisa tidak nih turun nih kecelakaan kerjanya dari 5 menjadi 2 misal. Ini tahapan pertama ya, yaitu persiapan. Ini persiapan terkait sebelum pelaksanaan manajemen resiko ya. Terus organisasi perlu melakukan beberapa persiapan antara lain ruang lingkup kegiatan manajemen resiko, rutin atau non misal redesign atau perbaikan desain itu mendesain kembali ya. Terus aktivitas oleh personil internal atau eksternal ya, fasilitas oleh internal atau eksternal, personil yang terlibat ya, standar dalam penentuan kriteria risiko atau indikatornya, terus prosedur dan dokumentasi terkait seperti prosedur manajemen risiko dan komunikasi, dan risiko dan form atau program pengendalian. Ini tahap pertama adalah seperti itu. Jadi memastikan semua itu harus berjalan sesuai sistem atau SOP. Tahap kedua itu adalah identifikasi bahaya. Apa saja itu? Nah, bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan potensi bahaya atau resiko yang mungkin terjadi di lingkungan kegiatan dan bagaimana dampak atau keparahan yang terjadi. Gitu. Nah, keberhasilan identifikasi bahaya ini meliputi harus sejalan dan relevan dengan aktivitas perusahaan, jelas ya. Harus dinamis dan mempertimbangkan adanya teknologi dan ilmu baru, jelas ya, baruan. Terus keterlibatan semua pihak terkait dan ketersediaan metode, peralatan, referensi, data, dan dokumen yang mendukung serta akses terhadap regulasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan termasuk juga pedoman industri dan data. Contoh MSDS, Material Safety Data Sheet. Gitu. Itu sangat perlu sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman ini sejatinya harus lebih mawas diri ya terkait teman-teman nanti bekerja di mana, tolong teman-teman harus mawas diri ya gitu. Terus dari tahap kedua ini tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui dan mendata bahaya-bahaya apa saja, semua bahaya yang berpotensi ya yang ada di dalam kerja kita. Ada 3 pertanyaan pertimbangan gitu ya. Di sini ada segitiga ya, segitiga hazard kalau bahasa Mr. F ya. Versi Mr. F ya. Gitu. Ada segitiga hazard, ada method, ada people, location. Nah, 3 pertanyaan ini adalah apa sumber yang berpotensi menimbulkan cedera. Pertama, yang kedua adalah bagaimana cedera dapat terjadi. Terus yang ketiga adalah siapa yang dapat cedera. Nah, ini harus tertuang dalam pelaksanaan tahap kedua. Begitu. Terus teknik identifikasi bahaya ada metode pasif, semi proaktif dan aktif. Nah, yang pasif adalah mengalami sendiri secara langsung. Wah, ternyata Mr. F pas di kampus kepleset atau kejebak lift. Wah, ternyata Mr. F bisa mengidentifikasi bahaya nih. Gitu. Kan kayak kemarin Mr. F kan kejebak lift ya. Begitu. Berarti Mr. F mengalami sendiri metode pasif. Gitu. Karena selama ini di kampus kita itu belum ada yang namanya mengidentifikasi manajemen resiko seperti ini, belum ada. Kalau teman-teman bisa mampu ya bagus. Karena tugas kemarin nggak tahu dikerjakan atau tidak ya terkait masalah kebakaran kemarin ya, masalah sistem emergency ya, respon plan ya, sistem tanggap darurat itu sudah dikerjakan atau belum teman-teman. Terus metode semi proaktif belajar dari pengalaman orang lain ya, gitu. Wah, ketika Mr. F kejebak lift, teman-teman mahasiswa itu bisa belajar. Wah, kita nggak usah lewat lift, nanti kejebak kayak Mr. F bahaya, gitu ya. Gitu. Itu adalah semi proaktif. Terus metode aktif mencari bahaya sebelum bahaya tersebut menimbulkan akibat atau dampak yang merugikan. Nah, kita cari bahaya dulu. Ini bahaya. Terus dikendalikan. Terus cari identifikasi bahaya ya, mempelajari dokumen atau catatan riset data ya. Laporan insiden, laporan kecelakaan jelaskan data ya. Buku manual SP ya, prosedur SOP, CSA, laporan inspeksi, ternyata penting sekali data-data itu. Laporan pengukuran, laporan AK, MSDS, KKB, data sakit, laporan audit dan lain-lain. Begitu.
Terus wawancara ke karyawan atau ke ahli ya, engineer, dokter, welder dan lain-lain. Terus brainstorming, diskusi dan pertemuan berbagai pihak dan individu berbeda untuk menggali potensi yang ada atau informasi yang diketahui masing-masing kelompok dengan dipandu menggunakan kata what if ya. Jika tabung meledak, jika selang bocor, jika tabung terkena panas dan lain-lain. What if. Terus inspeksi dan observasi dapat menggunakan bantuan daftar periksa teknis. Nah, ini. Terus selanjutnya tahap kedua adalah amati ya. Situasi sekeliling yang tidak aman, peralatan atau komponen yang tidak aman itu harus diamati ya. Orang lain yang melakukan tindakan tidak aman juga diamati. Kalau teman-teman itu ada yang tidak pakai masker ya harus segera diamati dan ditegur. Gitu. Terus semua kondisi atau tindakan tidak aman yang berhasil kita identifikasi harus kita catat form atau kertas. Nah, terkait Mr. F kejebak lift itu seharusnya Mr. F membuat laporan itu dan memasukkan itu ke kotak saran. Bahaya adalah setiap benda, bahan, kegiatan atau kondisi yang memiliki potensi menyebabkan cedera, ya kerusakan atau kerugian dalam proses apapun. Namanya bahaya itu ya bahaya, gitu. Karena tidak hanya mengancam jiwa, tidak hanya mengancam fisik, sakit fisik atau sakit, tapi mengancam jiwa juga. Tahap ketiga, identifikasi atau penilaian resiko. Tahap ketiga ini penilaian resiko ya, Setelah semua bahaya dapat diidentifikasi, kemudian dilakukan penilaian resiko melalui analisa resiko dan evaluasi resiko. Nah, begitu. Nah, analisa resiko dimasukkan untuk menentukan besarnya suatu resiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan besar akibat yang ditimbulkan. Ya, berdasarkan hasil analisa resiko dapat ditentukan peringkat resikonya. Contoh, tingkat analisa resiko teknik kualitatif, semi kuantitatif dan kuantitatif. Yang paling tinggi adalah kualitatif. Karena kenapa? Karena kadang kualitatif itu seorang ketiga itu dia bisa tahu dari mereka yang sudah pernah merasakan. Terus analisa kualitatif, metode ini menganalisa dan menilai suatu resiko dengan cara membandingkan terhadap suatu deskripsi, uraian atau parameter ya, peluang dan akibat yang digunakan. Begitu. Umumnya pada metode ini ya digunakan bentuk matriks resiko dengan parameter yaitu peluang dan akibat atau kemungkinan dan keparahan. Gitu. Ya, metode ini bersifat kasar ya, karena kurang jelas perbedaan antara resiko rendah, medium atau tinggi. Hanya sekedar kata-kata. Ya, memang kata-kata kualitatif itu kayak pendapat. Kalau data namanya kuantitatif. Ya. Sehingga masih perlu menafsirkan sendiri sesuai persepsi masing-masing. Tentu. Jadi seorang ahli K3 itu harus mix method. Tidak hanya kualitatif tapi kuantitatif juga. Karena melihat statistik, ya hasil statistik data, terus melihat data-data yang ada dibandingkan dengan kualitatif. Ini adalah risiko, peluang kali akibat. Ya, jika ada peluang dan akibat, jadilah risiko. Atau risiko likelihood, seperti kemungkinan dan tingkat keparahan. Gitu, itu namanya risiko. Ini adalah matriks penilaian ya berdasarkan peraturan AS atau NZS 436095 ya. Tabel 1 peluang atau kemungkinan. Nah, ini ada peringkatnya 1 sampai 5. Kalau 5 itu rare jangan sekali, kalau 5 itu hampir pasti sering gitu ya. Gitu. Bisa dibaca sendiri ya gitu. Kalau tabel kedua akibat tingkatan 1 sampai ke 5. Kalau 1 itu tingkatan tidak signifikan, kalau 5 itu signifikan. Atau katastrof atau bencana. Begitulah. Kalau 2 itu minor, ketiga itu ada sedang, ketiga ada keempat ada mayor. Penjelasannya bisa dibaca sendiri. Begitu. Jadi matriks ini memang sejatinya dipakai ya. Yang melakukan manajemen risiko tersebut. Nah, minggu depan kita praktek ya. Terus matriks penilaian risiko ya masih lanjut ya. Tabel risiko untuk umum dasar ya ada 1 2 3 4 5 terus ke bawah. Nah, itu ada keterangannya. Kalau T tinggi memerlukan perencanaan ya. Khusus manajemen puncak dan penanganan dengan segera atau kondisinya darurat. Kalau S signifikan biru ya, signifikan
memerlukan perhatian dari pihak manajemen dan melakukan tindakan perbaikan secepat mungkin. Kalau M moderat tidak melibatkan manajemen puncak, namun sebaiknya segera diambil tindakan penanganan atau kondisi bukan darurat ya. Rendah resiko cukup ditangani dengan prosedur rutin yang berlaku. Begitu. Ini adalah tingkatan-tingkatan matriks penilaian risiko yang dimana sering digunakan pada teman-teman adik-adik di tempat kerjanya. Perhatian, acuan di atas hanya berupa panduan, guidance, dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Ya. Memang harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Lanjut pada analisa semi kuantitatif ya. Metode ini pada prinsipnya hampir sama dengan analisa kualitatif. Nah, perbedaannya ya pada metode ini uraian atau deskripsi dari parameter yang ada dinyatakan dengan nilai atau skor. Nama data kan kuantitatif. Parameter yang dipakai dapat lebih banyak. Misalnya parameter paparan atau exposure, terus tingkat risiko dinyatakan sebagai hasil penjumlahan dan perkalian dari angka atau skor tersebut. Ingat ya, tingkat risiko dinyatakan dengan hasil penjumlahan atau perkalian ya, dari skor tersebut. Nah, berikut ini ditunjukkan contoh analisa semi kuantitatif. Nah, ini kriteria penilaian risiko metode semi kuantitatif. Kriteria peluang almost hampir pasti ya. Quite possible mungkin terjadi, usual but possible tidak bisa namun dapat terjadi, remotely possible kecil kemungkinan, terus conceivable sangat kecil kemungkinan, terus practically impossible secara praktek tidak mungkin terjadi. Itu adalah keterangannya ya, sangat mungkin akan terjadi atau hampir pastikan akan terjadi pada semua kesempatan. Itu yang namanya almost. Itu namanya 10. Teman-teman bisa namanya bebas gitu. 1 sampai 10 bebas. Ini nomor yang mana? Ya. Kriteria penilaian risiko metode kumulatif ya. Kriteria pemaparan ya. Continue atau terus menerus, frekuensi sering, occasionally kadang-kadang, infrequent kata sering, tidak sering ya, tidak sering, infrequent tidak sering, terus rare jarang, rare sangat jarang, dan high exposure tidak papar. Itu ada keterangannya di kanannya ya, baca sendiri ya. Terus akibat ya, tadi ada paparan akibat adalah katastrof, malapetaka ya, banyak kematian, kerugian sangat besar dan berhenti total. Contohnya adalah tsunami Aceh tahun 2004. Itu contoh nyata di Indonesia. Gitu. Terus disaster atau bencana, ya, beberapa kematian berhenti besar atau sebagian proses berhenti. Terus why serius atau tanpa serius menyebabkan satu kematian, kerugian cukup besar. Kalau seorang pembalap ya, kalau dia meninggal itu yang rugi itu perusahaannya. Karena perusahaannya kadang tidak dapat uangnya sedikit, maka dilakukan namanya kontrak itu, terus menggunakan penilaian ini ya, dan juga melakukan namanya manajemen risiko tersebut. Begitu. Terus serius ya, menyebabkan cedera serius seperti cacat atau kehilangan anggota tubuh secara permanen. Terus casually ya, in treatment, perawatan medis menyebabkan cedera yang memerlukan perawatan dan atau tidak dapat masuk bekerja. Gitu. Terus first aid treatment yaitu adalah cedera tidak serius, minat seperti hebat, seperti lecet atau lebat, seperti lecet, luka kecil dan hanya perlu penanganan PDKA. Begitu. Jadi tingkatan akibat yang paling kecil adalah dia bisa diobati oleh temannya sendiri. Begitu. Ini adalah risiko peluang kali pemeran kali akibat ya. Di atas 40 sangat tinggi. Hentikan kegiatan dan perlu perhatian mengenai manajemen puncak ya. 200 sampai 400 tinggi, perlu mendapatkan perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan secara segera dilakukan.
Terus 70-12 substansial ya, dilakukan perbaikan secepatnya dan tidak memerlukan keterlibatan pihak manajemen puncak. Sedangkan 20-70 menengah, ya, perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada di bawah 20. Rendah risiko dapat diterima. Nah, itu. Ini adalah risiko-risiko yang dimana peluang kali peluang kali akibat. Terus analisa kuantitatif ya, metode penilaian ini dilakukan dengan menentukan nilai dari masing-masing parameter yang dipecah dari ahli masing-masing analisa kuantitatif ini, metode penelitian ini dilakukan dengan menentukan nilai dari masing-masing parameter atau indikator yang didapat dari hasil analisa data yang representatif, yang bisa mewakili data yang bisa mewakili untuk penilaian metode manajemen risiko ini pada konteks analisa kuantitatif gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa data itu penting sekali kan. Dasar untuk pembuatan kebijakan K3 itu juga kadang dari data kecelakaan, data penyengat kerja di tempat kerja masing-masing. Terus analisa kuantitatif ini akan memberikan data lebih akurat mengenai resiko dibanding metode kualitatif atau semi kuantitatif. Namun perlu dukungan data dan informasi yang mendalam, perlu waktu, tenaga, dan keahlian yang tinggi. Jadi, analisa terhadap nilai peluang atau akibat dilakukan dengan beberapa metode seperti analisa statistik, model komputer, simulasi, fault analysis, ya, masalah penakar, ya, failure mode and effect analysis, dan hazard operability study hazard, dan lain-lain. Jadi teman. Nah, risk assessment di sini adalah penilaian risiko ini dapat bersifat subjektif untuk melihat masing-masing penilai dapat terjadi perbedaan angka atau nilai. Ya memang misal Mr. F sama Kak David, jadi berbeda kadang untuk melakukan risk assessment itu. Ya, begitu. Penilaian risiko risk assessment mencakup 2 tahapan, yaitu manajemen risiko dan mengevaluasi risiko ya. Terus analisa risiko dilakukan dengan menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian ditentukan tingkatan risiko yang ada dengan menghasilkan kedua variabel tersebut. Gitu. Likelihood kali severity, keparahan. Gitu. Nah, bagaimana dengan evaluasi risiko? Nah, menilai apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak dengan membandingkan terhadap standar kriteria standar. Pasti ada perusahaan itu ya. Apalagi perusahaan yang besar-besar. Evaluasi resiko ya, resiko dapat diterima atau tidak. Tahap evaluasi resiko tujuan agar organisasi dapat menetapkan keputusan berdasarkan hasil dari analisis resiko sebelumnya mengenai resiko mana yang perlu pengendalian dan prioritas pengendaliannya. Nah, jadi semua itu ada prioritasnya ya, ada tujuannya juga. Gitu. Nah, alam ini adalah as low as reasonable practicable ya, gitu. Di situ ada tolerable, tolerance ya, generally unacceptable ya, generally acceptable. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu organisasi dunia, gitu ya. Ya, gitu. Sepertinya dunia, coba di googling ya. Terus ini adalah level of risk ya teman-teman ya. Level of risk kalau merah itu tinggi, hijau itu lebih sedikit bahayanya, terus kuning itu agak lebih sedikit, turun dari merah ke kuning, terus ke hijau, terus hijau muda. Memang pada dasarnya ada seperti itu ya. Gitu. Ini adalah level of risk ya, lagi seperti 6 sampai 9 itu adalah kuning, hijau, biru, ya, kuning, hijau, biru, dan hijau muda. Nah, level merah di sini ada kalau risiko tidak dapat ditangani dan perlu perakitan pengendalian risiko atau pengendalian terungkap tindakan sistemnya adalah sistem apa ya? Ini loh. Sistem secara terjadwal gitu. Itu secara kontinu gitu. Yang dimana adalah resiko tinggi ini ya, yang warna merah ini
Kenapa dilakukan penelitian secara kontinu? Karena memastikan bahwa hal-hal yang dilakukan dalam pengendalian itu memang berjalan dengan lancar gitu. Kalau ternyata ada kasus satu lagi ya harus diwaspadai. Siapa ini yang bertanggung jawab yang salah gitu. Terus yang selanjutnya yang tinggi ya ini resiko tidak dapat diterima dan perlu perlakukan pengendalian baik preventif maupun promotif. Nah, ini kalau karakteristik resikonya tinggi. Resikonya ya, karakteristik resiko itu ada toleransi resiko dan tindakan dan eskalasi. Ini adalah level-level average ya, matriks penilaian gitu. Tuh ya. Terus yang tinggi ya, risiko yang tidak dapat diterima dan perlu perlakuan pengendalian terutama yang preventif. Rendah sedang ya, risiko dapat diterima teman ya. Risiko tidak dapat diterima, namun perlakuan pengendalian hanya dilakukan jika manfaat lebih besar dari biayanya. Ini mohon maaf ya teman-teman, kacamatanya agak ngeblur-ngeblur nih, jadi nggak jelas gitu ya. Mohon maaf ini mata-mata tua ya. Terus yang rendah ya, yang rendah ini contohnya adalah risiko dapat diterima hingga tidak perlu yang namanya pengendalian risiko yang secara menyeluruh gitu. Nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Jadi hanya perlu ya checklist saja nggak apa-apa gitu. Tapi checklistnya tidak perlu sedalam mungkin karena resikonya rendah sekali. Risiko dapat diterima sehingga tidak perlu diperlakukan cukup dengan kontrol yang ada, tapi perlu dimonitor oleh risk owner ya begitu. Jadi hanya dipantau-pantau aja, dimonitoring sambil dievaluasi tentu. Terus ini adalah level keempat ya, yaitu pengendalian resiko. Tahap 4 pengendalian risiko ada eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, pengendalian administratif, dan APD PPE. Ingat ya, pengendalian hierarki pengendalian risiko itu ada 5 ini. Kalau eliminasi yang menghilangkan semua potensi bahaya, substitusi itu mengganti bahan yang bahaya menjadi yang lebih safe, lebih aman. Rekayasa engineering itu berarti itu adalah mengisolasi potensi bahaya dengan melakukan rekayasa engineering. Contohnya adalah kalau ruang kita itu dekat gensetnya itu bisa dibuatkan ruangan khusus untuk genset dan juga ada peredam suaranya juga. Jadi bisa mengurangi kebisingan. Misal seperti itu ya. Pengendalian administratif ini terkait masalah shift-shiftan dengan pekerja ya. Jadwal kerja malam, pagi, siang itu ada pengendalian administratif. Dan APD atau PPE ya, itu terkait APD alat pelindung diri, alat-alat seperti helm, kacamata, masker, airplug, sepatu boot, baju hazmat misal saat kondisi pandemi kan pakai baju hazmat misal gitu. Ini adalah tahap kelima ya, yaitu terkait komunikasi dan konsultasi, penting sekali ya. Karena kenapa tahap kelima ini tujuannya memberikan informasi secara adekuat kepada pekerja mengenai resiko yang ada di tempat kerja. Memberikan awareness, kepedulian kepada pekerja mengenai resiko-resiko dan berperan aktif dalam mengidentifikasi bahaya di tempat kerja kita. Nah, selanjutnya adalah memastikan pekerja memahami dan menerima strategi pengendalian yang ditetapkan. Toolsnya adalah safety committee meeting ya, terus rapat P2K3 per 3 bulan, rapat tahunan departemen K3 dan laporan kegiatan K3. Jadi memang kegiatannya banyak sekali. Komunikasi itu adalah penting ya. Itu karena biar tidak ada miskomunikasi. Kalau terjadi miskomunikasi bahaya. Bisa-bisa nyawa kita melayani. Tahap ke-6 tentang monitor dan review ya. Jadi tahap ke-6 ini ya jelas monitoring lah gitu. Diinspeksi atau disurvei lah. Ayo kita inspeksi sidak. Kita lihat nih. Gitu. Memastikan pengenalan dan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan ya. Tools yang dipakai dapat berupa inspeksi rutin, non rutin atau sidak, audit internal dan eksternal. Gitu. Biasanya monitoring dan review ini lebih effortnya lebih itu ketika mau menjelang sertifikasi SMK 3 biasanya gitu.
perusahaan-perusahaan yang lebih gencar dalam melakukan monitoring dan review itu ketika nanti mendekati sertifikasi SMK 3 gitu. Begitu, kalau ada pertanyaan silahkan tanya kepada Mr. F secara langsung atau melalui WhatsApp group atau juga meninggalkan di kolom komentar. Inilah pretestnya ya, bisa dikerjakan itu. Ini ada pretestnya, post testnya ya. Dan terima kasih ya. Maaf jika ada salah kata dari Mr. F dan jika ada salah-salah kata yang Mr. F ucapkan karena ini kacamatanya agak-agak ngeblur tadi ya. Terus kondisi yang kurang fit, jadi itu menjadi kendala Mr. F untuk daring kali ini. Begitu dari Mr. F, mohon maaf jika ada salah kata, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap optimis, tetap berpikir positif, dan sugesti positif juga. Terus tetap berdoa, tetap beribadah, ya. Terus tetap semangat pokoknya, ya. Raih dunia. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.